Assalamualaikum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin kawan kreasi. Hari ini tanggal 26 April 2024 saya akan menghadiri acara undangan dari Kemenkumham untuk memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Saya juga sih penasaran sebetulnya, kekayaan intelektual itu apa? Dan banyak teman-teman saya juga yang banyak bertanya, apa sih Kang itu? Jadi mendingan langsung aja kita ngobrol sama ketua divisinya di sana. Yuk, stop. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semuanya. Sampurasun. Nah, kawan kreasi, sekarang saya sudah nyampe di Pasar Kreatif Jawa Barat. Tadi saya ngeliat ke sebelah sana, saya ngeliat ada Pak Kadifnya lagi lihat-lihat toko. Yuk, ini kita lihat, kita sapa dia. Ngobrol apa sih? Seorang Kadif ngobrol apa? Selamat siang, Pak. Kang Diki, Gimana apa kabarnya, Pak? kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Lagi apa nih, mau beli apa, mau belanja atau gimana ini? Enggak, jadi saya itu pengen lihat produk-produk Jawa Barat. Ya. Ini kan mereka punya produk, otomatis mereka punya merek gitu Betul, kan. betul. Nah, apakah mereka ini sudah didaftar di kekayaan intelektual atau belum? Oh, oke. Nah, tugas kami seperti itu, lihat. Kan ini kan potensi Jawa Barat luar biasa Betul, nih, betul. Pak Kang Diki. Jadi Betul, kita harus ngecek setiap ini wilayah. Dan disarankan untuk mendaftarkan brandnya gitu mungkin. Iya, harus daftar kalau nggak diambil. Kebetulan ini sekarang saya pengen ngobrol-ngobrol, Pak. Apa tuh? Ada sambil lihat-lihat ke sebelah sana. Ya. Kan ini tuh Hari Kekayaan Intelektual Sedunia nih, Pak. Oh iya. Nah, itu yang pengen saya share, yang pengen saya sosialisasikan untuk teman-teman para musisi, para UMKM, apa sih gitu. Kang Didi di komunitas Saya seni itu? Kebetulan sedikit Ush, ada di komunitas luar itu. biasa. Kang. Saya manggil Akang, Bapak atau apa nih, karena saya dengar-dengar bukan dari orang Bandung nih, Pak. Bukan, saya asli Bugis. Bugis. Kang Didi, Kalau Bugis iya. itu panggilan untuk laki-laki itu puang. Nah, Puang. 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 Ya. Puang aja, saya panggil puang aja ya. Monggo aja. Biar lebih akrab aja. Siap. Nah, ini di sini udah banyak Pak yang daftar yang para UMKM. Alhamdulillah sudah beberapa brand Ya. itu sudah terdaftar di kekayaan intelektual. Oke. Kita kan kalau ada brand yang kemudian sudah daftarkan atau belum, kita bisa ngecek Oh. di aplikasinya itu, Oke, website, oke. kita bisa ngecek, oh ini belum. Nah, kita edukasi Oh, ke kalau yang pemiliknya. belum. Kalau yang belum, kita edukasi. Tapi kebanyakannya memang udah pada daftar. Itu maksudnya apa sih, maksudnya gini, lu harus daftar nih gitu. Misalnya brand lu gitu. Nah, kalau enggak tuh resikonya apa? Diambil orang, dicuri orang, Oh, diambil orang. oke. Jadi namanya kekayaan intelektual itu kan rejimnya macam-macam, Pak. Kang Diki. Jadi rejimnya itu macam-macam. Salah satunya merek. Salah satunya merek. Satu merek, hak cipta, Ya. kemudian paten, kemudian ada desain industri, ada kekayaan intelektual komunal, di dalamnya ada pengetahuan tradisional, budaya tradisional, ada indikasi geografis, dan satu lagi ada desain tata letak sirkuit terpadu. Oh, berarti teman-teman saya yang saling menggugat itu juga termasuk ya? Hak cipta iya, musik, Oke, film, oke. tulisan, gitu. Panjang deh ceritanya, Kang Diki. Kalau mau, ya kebetulan ini ada kafe dekat, kita sambil ngopi yuk. Oke, ayo. Siap, Gitu. Bang. Siap. Ayo, ayo. Kita pesan kupon. Nah, kayak Ini salah satu ya, indikasi geografi itu dalam satu rejim KI ya. yang memang dilindungi. Oke. Indikasi geografis ini salah satunya adalah kopi Java Prianger. Yang memang sudah masuk dalam pendaftaran kekayaan intelektual. Tapi saya dengar-dengar katanya ini miliknya seseorang. Oh ya, tokoh Jawa Barat. Jawa Barat, ya. Dan memang beliau juga sangat
penuh perhatian terhadap peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual Jawa Barat. Dan Kang Diki harus tahu bahwa Jawa Barat ya provinsi yang tertinggi Jawa Barat pendaftaran kekayaan intelektual se-Indonesia. Oh iya. Jawa Barat. Karena mungkin mereka pada kreatif atau apa ya Pak ya. Jadi bikin ini, bikin itu kali banyak produk-produk. Kang mau pesan? Oke, boleh. Kang, saya minta cappuccino ya. Yang hot kayaknya asik tuh. Saya Sarili. Surili ya, kopi Surili. Es kopi Surili. Gitu. Kita duduk di mana nih Pak? Kita duduk aja. Banyak sih tempat, nanti di luar kita bisa. Oke. Kayak gitu. Ya. Oke. Terusan obrolan tadi ini dari coffee shop ini nih ya, Jawa Barat milik Jawa Barat dan mana dulu, jadi mungkin kawan kreatif juga Jawa Barat. Ya siapa nih? Kayak panggil aja deh. Jawa Barat itu punya siapa gitu? Ya takutnya tapi beliaunya tidak suka disebut-sebut gitu, jadi silakan ngomong aja. Nah ini, ya boleh. Silakan. Kan saya ini, saya baru tahu deh ada kopi susu ini. Jadi sebenarnya kopi lagi itu obrolan yang maksudnya banyak orang-orang tidak pengen mengetahui kayak kemarin kan saya bilang besok saya ada ketemu sama Pak Andi itu sama Pak Andi siapa? Pak Andi itu adalah kepala divisi hukum dan HAM Jawa Barat, pelayanan hukum dan HAM Jawa Barat. Maksudnya ada Pak Andi lain di Jawa Timur, ada. Jadi sudah ada 34 karena yang kemarin sih Pak divisi yang kemudian yang pakai kantor yang semua itu ada 34 itu baru 33 yang ada di Bali di situ. Kalau kita di Kanwil itu, atasan kita kan kawan-kawan saya dan juga kawan-kawan ada kepala divisi keimigrasian, ada kepala divisi ada makin kepala divisi administrasi dan kepala divisi layanan. Ini di bawah saya ini ada notaris, iya, 5.000. Saya juara sebanyak se-Indonesia dan sedunia. Iya. Ya, kemudian bikin badan hukum kalau mau jadi warga negara Indonesia bisa jadi kemudian ada HAM, ada musim HAM orang, kemudian kemudian ada lagi harmonisasi peraturan daerah. Ada peraturan daerah yang disahkan itu harus diharmonisasi, nggak akan sah kalau diharmonisasi. Oh, namanya harmonisasi. Jadi agar kenapa harmonisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan itu. Oke. Saya sebetulnya pengen tahu dulu. Kekayaan intelektual itu apa sih kok sampai ini kan yang 24 ya? 2024 ini yang 24 ya? Iya. Jadi itu merayakan maksudnya apa sih hari kekayaan intelektual secara global itu kan? Jadi gini, kekayaan intelektual ini kan sebenarnya tujuan mulia itu kan sebenarnya meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan nilai ekonomi. Karena dalam definisi itu tidak adalah ide kreasi Indonesia yang kemudian oleh negara ini yang harus mengambil maka bangsa terima dan hak ada di Indonesia. Undang-undang jadi undang-undang KIP ada dari undang-undang merek, cipta, memang bagian dari hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu mungkin dulu ya kemarin itu mereka SK aja nyanyi luar koran gitu. Selama itu kan di acara-acara yang sifatnya charity ya. Kalau sifatnya mereka dibayar kan? Ya. Jadi kalau mau lagu si A, ya kan? Hari-hari nggak bayar kan? Artinya meninggal orang itu tanpa izin orang lain. Oh, berarti karena berhak ya. Yang mempunyai itu untuk itu nggak usah jangan bawa izin. Kalau nggak bayar itu atau izin minimal
Dengan adanya undang-undang nasional ini mereka yang siap kan kemarin banyak kejadian ya, kejadian si A karena sudah paham dengan hak cipta dia nyanyi di store. Nah itu nih, wah bagusnya nih buat teman-teman adik-adik saya lah khususnya di dunia musik lah ya, mungkin yang agak minim pengetahuan soal hak cipta misalnya gitu. Nih, aku akan nih, paten itu berbeda. Oke. Nggak mau ya. Paten itu lebih cenderung ke teknologi. Dia tahan paten. Maksudnya hasil cipta saya Dipatenkan. tidak dicatat. Kalau saya sarankan posisi ya, dan kemudian Ya, dan dulu. karena sekarang iya dengan adanya POP AC catatan otomatis pendaftaran hak cipta itu aplikasi. Jadi mereka tinggal posisi ya, musiknya, sayangnya, kemudian mereka pernyataan Hanya 10 menit. Ya, tapi kalau maksudnya khususnya kalau untuk teman-teman yang musisi di Bandung atau para UMKM di Bandung, musisi dulu aja deh. Nanti saya akan nyambung ke UMKM ini, Bang. Jadi untuk musisi yang ada di Bandung, maksudnya bisa daftar langsung ke kantor atau bisa online? bisa online. Bisa online. Ada kopi gini bisa online. Ada aplikasinya itu, Bang? Ada. Apa tuh? Nanti dilihat di DGP. Jadi lihat nanti dibuka dgp.go.id dan nanti ada aplikasi seperti itu ya. Oh, Bisa daftar di situ. Oke, nah kawan kreasi khususnya buat kalian nih adik-adik yang kayak kemarin sempat ada pertanyaan, Kang gimana nih saya mau mendaftarkan, saya mau melegalkan, betul kan? Mau melegalkan hak cipta saya, ini udah ada, jadi kalian harus nonton sampai habis. Sebelumnya jadi kita lihat dulu yang satu ini nih, ada yang mau lewat nih. Bandung. Untuk para musisi, Bandung adalah harapan. Suasananya membuat kita untuk tidak bisa berhenti berpikir, berinovasi, bahkan untuk menciptakan suatu karya. Karya yang terbaik adalah kejujuran. Karena kejujuran adalah jalan menuju kesuksesan. Mari kita jalani bersama. Saat kesuksesan mulai datang, bersiaplah dengan sejumlah wawasan. Berbagi peran, berbagi harapan. Saya yakin harapan besar tersimpan dalam diri mereka. Seiring waktu, sebuah karya akan datang silih berganti. Regenerasi, rekreasi. Buat kalian musisi independen, kalau kalian punya keberanian dan kalian mempunyai karya lagu untuk bermain di acara kita, acara rekreasi, kami tunggu. Nah, buat kawan kreasi yang kalian punya karya lagu dan kalian ingin mempromosikan karya lagu itu, bisa kalian hubungi, ada nomor telepon nanti di deskripsi melihat. Jadi yuk kita live menyanyikan lagu karya. Jadi kita juga ada program untuk rekreasi gitu, untuk para teman-teman musisi yang mereka sudah menuliskan dan mereka ingin mempromosikan kreasi itu. Nah, produk itu tidak hanya sebatas ketika kita daftar. Oke. Tapi ada beberapa menciptakan, mendaftarkan, kemudian mempublikasikan, mempromosikan produk itu kan ada banyak, sudah ada banyak media banyak.
Ya. Seperti tadi ruang kreasi yang punya gitu, terus ada Instagram, Story, ada YouTube, ada Facebook dan sebagainya. Ini kan sudah ada media-media yang sudah bisa mempromosikan, dan ini kan tidak sifatnya bukan editorial. Betul. Ini sudah dunia. Betul. Jadi maksudnya untuk zaman sekarang itu, yuk mari kita sama-sama menggunakan fasilitas yang sekarang lagi ramai Iya. dengan sosmed, ya. Tapi dengan cara yang sehat ya. Dengan cara yang sehat tentunya. Jadi jangan curang-curang nih gitu. Jangan Nah, terus ini Bang, oke, masalah musik udah kita bahas tadi. Masalah brand nih. Jadi gini, kalau yang namanya merek itu kan salah satu dinamika ini adalah prinsipnya diversify. Ya. Diversify itu siapa yang dapat duit. Oke. Artinya ketika dia menunggu punya pasar, punya seperti daftar itu sudah jadi Jadi kalau misalnya ada yang kawan kreasi mendaftarkan merek nih, persyaratannya berarti harus mengirimkan logo dan namanya apa gitu? ya. Jadi makanya di kantor wilayah kita sudah sudah membangun aplikasi yang berbasis WhatsApp. Di situ bisa teman-teman melakukan konsultasi itu sebelum daftar. Kenapa? Karena kalau sudah daftar, udah bayar, kemudian ditolak, duitnya habis. Oh, jadi sebelum kita mendaftar, alangkah baiknya kalau kita cek terlebih dahulu sama kitanya ya. Makanya teman-teman kreasi namanya kantor online itu ada nomor 0813 222 022. Jadi itu bisa kapan aja ya, 24 jam. 24. Nah, Dan biayanya juga tergantung begini. Kalau dia daftar mandiri kan, dia bayar 1,8. oke, nah, jadi buat kawan kreasi nih, kalau kalian ada komentar atau apapun gitu misalnya ingin mengetahui soal apa, silakan ditulis di komentar di bawah. Karena tadi saya ngobrol sama Pak Kadif ini, ternyata ada namanya Napikraf, ya kan? Napikraf. Jadi ternyata di rutan itu tidak stigma yang ada di luar sana itu kan, di lapas itu kan waduh gimana gitu ya. Ternyata saya ngobrol sama Pak Kadif ini, mereka tuh berkreasi di dalam sana ya. Termasuk mereka bikin meja-meja kayak gini gitu ya. Dan itu pada dijual nggak tuh? Ada seperti itu. Iya, setelah yang mereka Ada yang gitu, ada yang dijual. Oke. Tidak kalah ya. Ya karena ada pelatihannya. Ada pelatihannya, ada supporting fasilitas, alat dan sebagainya. Ya. Boleh, Pak Dona nanti tolong dikondisikannya kalau kita jalan-jalan. Sebentar. Ada yang lupa nih. Kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu musisi nih, Ya. yang mereka sekarang kerjanya di publisher atau apalah itu, salah satu yang soal musik ya. Jadi kita ini sebagai pencipta lagu, kita mendaftarkan bahwa ini adalah lagu kita. Itu dilindunginya katanya sampai 70 tahun, betul nggak? Sampai 70 tahun ke depan katanya dari kita mendaftar ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Ya. bahwa ketika kita daftarkan, ya bisa 30 tahun, oke. 2 tahun sebelum dokter mereka meninggal. Misalnya, ya, 30 tahun, jadi kemudian belum 50 tahun, kemudian 50 tahun mereka terpanggil, ada pelatih, nah maka diperpanjang 70 tahun. Di Indonesia sudah berjalan untuk sudah ya. Nah, namun sekarang ini kan platform musik-musik ini kan sudah ada banyak ya. Termasuk saya ini kan, sebelum waktu tahu KAI ini kan sering itu loh, download Ya. ilegal, musik-musik kan, cari musik, lihat di internet, masuk download. Nah sekarang karena sudah sadar, jadi saya pakai salah satu platform yang namanya Spotify. Spotify itu kan semua musik ada di situ. Dan saya membayar, Ya. ya, saya membayar bulanan. Nah, bentar Pak. Nih, kalian nih, yuk kita support your local musician. Minimalnya jadi yuk kita saling support. Kalau misalnya nggak mau dicubit tuh jangan cubit orang, Ya, gitu kan ya. ya gitu. Tapi kalau misalnya lu pengen dikasih uang sama orang, ya lu harus kasih juga sama orang. Yang artinya kalau
ingin didengar sama orang, yuk kita dengar lagu orang, ya kan? Support juga musisi-musisi tanah air ini bagus juga, karena sekarang udah nggak gengsi membawakan lagu Indonesia, itu udah nggak gengsi ya sebetulnya. Nah gitu ya, awas ya. Buat kawan kreasi nih, kira-kira sebagai penutup nih obrolan, apa yang harus buat para UMKM atau para seniman atau yang punya hak cipta lah gitu? Ya, Pesan-pesannya. jangan tunggu ide kreasi Anda kemudian sudah dikenal orang, Anda belum daftar. Jangan sampai ide kreasi Anda diambil orang. Jadi segera daftarkan ke intelektual ya. Karena lebih baik ya kita daftar sekarang daripada nanti kita berhadapan di pengadilan. Nah, meja hijau itu lebih kejam daripada lidah. Iya. Nah, jadi kata Pak Kadif tadi, jangan sampai nunggu ciptaan kalian itu booming baru kalian daftarkan. Lebih baik apa yang kalian ngerti, apa yang kalian ciptakan itu segera daftarkan, ya. Jadi biar itu namanya mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, jadi sebelum terjadi nanti Ini paham lah, kalau sudah masuk ke ruang peradilan udah apa duit habis gitu. Daripada duit habis ratusan juta mendingan dapat pengalaman ya. Mandiri atau 500 dapat duit habis, pengadilan kalah pula. Itu dia. Ini kan sudah banyak terjadi kan? Ya, betul. Ada beberapa produk-produk merek apa itu yang sudah bersengketa di pengadilan. Kawan kreasi, saya bakalan ngobrol yang lebih dalam lagi sama Pak Kadif, tapi kalian nggak perlu dengar. Iya. Itu sangat sensitif sekali. Jadi sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang mungkin nanti kita bisa bakal jalan-jalan di mana ya. Karena obrolan hak cipta ini tidak sampai di sini. Obrolan brand itu tidak sampai di sini. Jadi nanti kita bisa ngobrol lagi berikutnya, apakah nanti di lapas atau di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.